Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di IG Live Series episode keempat pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan diri untuk join malam ini. Ini juga sekaligus wrap up untuk bulan Juli 2020. Sebelumnya kita punya 3 episode. Episode pertama dengan Mbak Dwi, NGO, belajar cara menanam pangan. Episode kedua bersama dengan Mas Muli dari World Bank International Organization, kita belajar cara menjadi profesional kelas dunia. Di episode ketiga kita bersama dengan Mas Budi dari Sekretariat Nasional SDGs Bappenas RI, pemerintah ya, belajar tentang update Sustainable Development Goals di Indonesia. Dan kali ini di episode keempat, aku merasa sangat beruntung bisa silaturahmi soan belajar kepada Dr. Nur Rofiah. Kita semua nanti akan belajar dari beliau tentang kesetaraan gender dalam Islam. Beliau sangat otoritatif. Bu, mohon izin selesaiin dulu ya. Sekarang berhasil. Iya. Jadi Bu Nur ini pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau juga fasilitator kajian keadilan gender Islam. Sudah bertahun-tahun ya, Bu? Berapa lama nih? Berapa ya? Mungkin 2004 mulai bener. Wow, udah lama banget ya. Di berbagai kota di Indonesia, offline. Gimana kabarnya, Bu? Selama pandemi ini, kajiannya pindah online semua ya? Kalau kajian KGI dari 2019 ya, baru setahun aja. Tapi Ya. kalau KGI dalam arti umum, kemana-mana di berbagai workshop memang 2004 mulai. I see. Selama pandemi ya, online semua. Tidak Online semua ya? offline. Lebih Tidak efektif nggak menerima. Ibu ngerasanya? Outreach-nya, jangkauannya lebih banyak? Jangkauannya lebih jauh sekali seperti tanpa batas ya. Wow, oke. Waktunya juga kan sebetulnya juga sangat fleksibel sekali. Iya. Jadi ke depan bakal dilanjut nih ya, online terus nih kayaknya. Saya memang kayaknya lebih memilih online dari offline, apalagi kalau belum aman ya. I see. Ibu sendiri gimana kabarnya? Baik semua keluarga di tengah pandemi? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir malam ini, Bu, di episode keempat. Sama-sama. Senang sekali bisa belajar. Alhamdulillah. Thank you so much. Mungkin teman-teman, kita punya waktu kurang lebih sejam ya, Bu ya. Mungkin kita bisa mulai. Masih, oh ya, berapa menit nih? Oke, jadi gini Bu, kita langsung aja mulai dari yang paling dasar ya, konsep dasar gitu. Tentang kesetaraan gender dalam KGI yang biasa Ibu educate ke publik, di campaign ke publik, itu maknanya apa gitu? Karena gini, biasanya orang kan merasa serem dengar tentang kesetaraan gender gitu. Seakan-akan stigmanya adalah perempuan mau melampaui laki-laki gitu. Yang benar sebenarnya dalam KGI kesetaraan ini apa sih, bagaimana gitu? Kesetaraan itu soal positioning ya. Jadi kalau kita bisa memahami kalimat semua warga negara setara di depan hukum, itu kan artinya siapapun yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah ya tidak dihukum. Nah, kesetaraan gender ya begitu. Kalau dalam konteks Islam itu lebih artinya adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek penuh sistem kehidupan. Dua-duanya sama-sama wajib mewujudkan kemaslahatan dan dua-duanya sekaligus berhak menikmatinya. Nah, subjek penuh itu artinya adalah tidak satu pun menjadi standar atas pihak lainnya. Dia menjadi subjek penuh. Kemanusiaan perempuan misalnya ya, tidak standarnya bukan laki-laki ya perempuan. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Makanya laki-laki dan perempuan itu kemudian standar kemanusiaannya sama dalam hal yang sama, pengalamannya sama. Tapi kalau pengalamannya berbeda ya harus berbeda. Apalagi perempuan itu kan secara biologis menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui ya. Itu kan durasinya mulai dari jam-jaman sampai tahunan. Laki-laki itu cuma mimpi basah sama hubungan seksual yang hanya menitan. Nah, maka pengalaman biologis yang sangat panjang dan berdarah-darah ini harus dipertimbangkan dalam kemanusiaan perempuan, meskipun laki-laki tidak punya.
Jadi Maka pengalaman biologisnya itu juga udah berbeda dan harus menjadi pertimbangan iya, ya. Oke, harus dalam kemanusiaan. Artinya mau memperlakukan perempuan secara manusiawi, pertimbangan tuh pengalaman biologisnya. Yang oke, satu pengalaman sosial, Marlis. oke, Pengalaman pengalaman sosial, sosial. kan? Perempuan itu kan karena sejarah panjang ya, manusia dimulai dengan tindakan tidak manusiawi pada perempuan hanya karena menjadi perempuan, Iya, maka mesti diwaspadai perempuan itu mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan gitu. oke. 5 Ini pengalaman sosial tadi ya. dan 5 Oke, pengalaman biologis harus oke. dipegang erat-erat sebagai bagian dari kemanusiaan perempuan. Dia Mm-mm. mesti mewaspadai, tidak boleh sesuatu itu membuat pengalaman biologis perempuan makin sakit, dan Mm-mm. tidak boleh sesuatu itu menyebabkan perempuan mendapat tindakan tidak adil hanya karena menjadi perempuan. Kira-kira begitu. Oke, baik Ibu. Mungkin pertanyaan berikutnya, kesetaraan gender ini kalau dalam mindset beberapa orang ini seakan-akan konsep yang asing dari Barat gitu ya. Sedangkan tadi Ibu bilang perempuan harus menjadi subjek penuh kehidupan. Dan Ibu sendiri juga kebetulan bidangnya sangat relevan ilmu tafsir Al-Quran. Bagaimana Ya. sih Bu Al-Quran memandang posisi perempuan ini? Ya. Jadi abad 7 Masehi kan Islam datang ya. Ya, Waktu itu tidak hanya di Jazirah Arabia nih, di berbagai belahan dunia, bahkan berabad-abad setelah itu, perempuan itu, hmm. bahkan sampai detik ini, Hmm. perempuan itu masih banyak diperlakukan tidak manusiawi hanya karena menjadi perempuan. Nah, Oke. begitu begitu Islam menegaskan perempuan itu adalah manusia, itu deklarasi loh. Ini bisa disebut ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wahai manusia kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Maka Hmm. itu adalah deklarasi bahwa perempuan itu manusia dan harus diperlakukan secara manusiawi. Nah, dari deklarasi ini ya, pernyataan kemanusiaan perempuan ini, lalu semua kata manusia yang muncul dalam berbagai lafaz ya, anas, Ya. al-insan, Hmm. bashar, dan kelompok-kelompok manusia, misalnya mukminun, orang-orang yang beriman, kafirun atau apalah, baik positif maupun negatif, Hmm. itu dengan sendirinya ada perempuan di dalamnya. Mengapa? Karena perempuan itu manusia. Gitu. Jadi Makanya revolusioner banget ya Bu ya? oh sangat sekali, sangat. Jangankan Pak untuk abad 7 Masehi ya. Bahkan Hmm. sampai detik ini, cara pandang bahwa perempuan itu manusia dan kemanusiaan perempuan itu termasuk di dalamnya adalah pengalaman biologis dan Hmm. tidak boleh mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan, itu sangat revolusioner. Bahkan sampai hari ini tuh mungkin bisa dibilang terlalu dalam arti masih sulit diterima oleh masyarakat modern pun, apalagi abad 7 Masehi gitu loh. Bisa nggak sih Ya. dibayangkan betapa revolusionernya Islam itu? Dan sebelumnya di berbagai peradaban besar pun posisi perempuan pun udah second class citizen ya Bu ya. Jadi ini wow, Ini luar perspektif biasa baru sekali. cara membaca Al-Quran tentang kemanusiaan perempuan loh Bu. Saya pun kadang-kadang masih merasa yang apa ya, deg-degan gitu, deg-degan dalam arti Masya Allah abad 7 loh ya, sudah mengatakan itu Al-Quran. Kita Wow. aja masih yang tertatih-tatih untuk meyakinkan bahwa perempuan itu manusia, dan kemanusiaan perempuan itu termasuk di dalamnya adalah pengalaman biologis serta terhindar dari pengalaman sosial hanya sebagai perempuan. Makanya Ya. penting untuk ini ya, menyadari 23 tahun sejarah kehadiran Islam itu sejarah revolusi atas kemanusiaan perempuan. Hmm. Ibu pernah kalau nggak salah di KGI cerita perempuan dalam patriarki. Ada yang patriarki ekstrim, perempuan sama sekali bukan manusia. Itu boleh nggak kita elaborasi sedikit? Ya, jadi kalau kita melihat sejarah peradaban manusia kan diwarnai dengan Hmm. tindakan yang benar-benar tidak manusiawi pada perempuan ya. Karena perempuan itu di bawah kepemilikan dan kekuasaan mutlak laki-laki. Itu tidak hanya di Jazirah Arabia, sekali lagi.
itu Oke. terjadi di berbagai peradaban besar dunia. Bayangkan, peradaban besar itu tidak termasuk di dalamnya peradaban memanusiakan perempuan, itu belum tentu termasuk di dalamnya. Nah, karena itu alam bawah sadar kita itu kan seringkali diwarnai oleh nilai, norma, bahkan kadang mitos, keyakinan agama, norma sosial dan lain sebagainya ya, yang bertahun-tahun, berabad-abad diwariskan dari generasi ke generasi. Maka sampai sekarang pun menurut saya masih ada tiga sistem sosial yang itu bisa dipakai untuk membaca pergerakan revolusi Islam atas kemanusiaan perempuan. Yang pertama, saya menyebutnya sebagai sistem sosial patriarki garis keras, di mana laki-laki itu menjadi subjek tunggal dan perempuan itu menjadi objek gitu. Maka perempuan itu benar-benar yang tadi itu milik mutlak laki-laki itu artinya adalah laki-laki itu bisa mensetubuhi, termasuk di dalamnya adalah ayah kandung gitu. Ayah kandung itu bisa mensetubuhi anak perempuannya dan bisa menjual. Jadi kan pertama itu ayah ya, nanti suami boleh menjual istri, bayangkan. Nanti anak laki-laki bisa menjual ibunya. Jadi itu contoh sistem patriarki garis keras, di mana posisi laki-laki dan perempuan itu adalah laki-laki sebagai subjek tunggal, perempuan sebagai objek. Maka dia garisnya vertikal begini. Yang kedua adalah patriarki garis lunak. Itu yang agak miring gini. Nah, gitu. Atau tergantung. Tetapi dalam patriarki garis lunak itu perempuan sudah menjadi subjek, hanya dia menjadi sekunder. Karena laki-laki yang menjadi subjek primer, sehingga nanti laki-laki menjadi standar kemanusiaan perempuan, dan perempuan itu manusia kecuali pengalaman perempuannya. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan hamil, melahirkan, nifas, menyusui, termasuk kekerasan seksual dan lain sebagainya yang banyak dialami oleh perempuan, itu belum dipandang sebagai problem kemanusiaan. Tingginya angka kematian ibu bukan problem kemanusiaan. Nanti bukan problem kemanusiaan itu bisa juga nanti bukan problem kebangsaan, bukan problem keumatan gitu. Intinya itu yang disebut manusia itu kemanusiaan itu adalah pengalaman bersama antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga cara dalam kesadaran dalam sistem sosial seperti ini ya. Harus ada laki-lakinya. Yang disebut ya, jadi dua-duanya problem apa itu problem kebangsaan, problem yang dialami bersama oleh laki-laki dan perempuan. Apa itu problem keumatan, keislaman adalah yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Kalau hanya dialami oleh perempuan dalam sistem patriarki ini ya, maka itu belum dianggap sebagai problem kemanusiaan, keumatan, kebangsaan, tapi itu adalah problem keperempuanan. Maka siapakah yang harus menyelesaikan? Ya perempuan aja sendiri gitu. Ini bukan problem bersama, ini problem kalian. Ini yang disebut patriarki garis lunak. Jadi laki-laki menjadi standar atas kemanusiaan perempuan, kebangsaan, warga negara perempuan, standarnya laki-laki. Apa-apa standarnya laki-laki. Jadi pengalaman perempuan itu dikecualikan, gitu ya, dikecualikan dari kemanusiaan. Kalau yang ketiga, nah ini yang menjadi tujuan dari pergerakan revolusi itu adalah sistem sosial yang adil gender. Itu adalah sistem sosial meletakkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh sistem kehidupan, sehingga posisinya setara. Ini maksudnya setara adalah begini, setara sebagai warga negara, setara sebagai sesama umat beragama, setara sebagai anggota keluarga, dan seterusnya. Dia menjadi subjek penuh. Maka bedanya dengan yang tadi adalah pengalaman perempuan itu dipertimbangkan sebagai pengalaman kemanusiaan, kebangsaan, dan keumatan. Sehingga meskipun itu hanya dialami oleh perempuan, itu menjadi concern bersama. Mengapa? Karena itu problem kemanusiaan. Kayak kekerasan seksual, itu problem kemanusiaan loh. Meskipun perempuan yang mengalami gitu. Kalau dalam sistem sosial yang adil gender, walaupun hanya perempuan yang mengalami, ini problem bersama, harus diatasi bersama.
Itu aja cara melihat. Mungkin apakah itu juga mentalitas bahwa seperti RUU PKS di Indonesia tidak kunjung disahkan? Menurut Ibu ada kaitannya dengan Iya apa? banget. Patriarki garis lunak mungkin atau Ada. bagaimana? Ini soal kesadaran ya. Menurut saya justru itu indikator yang paling jelas adalah dengan melihat gimana sih tidak hanya negara ya, tetapi Mm-mm. orang juga begitu, termasuk kita Oke, sendiri perempuan nih. termasuk perempuan, Barangkali ya. ketika perempuan misalnya ya melihat kehamilan itu hanya sebagai problemnya perempuan sehingga atau misalnya sakitnya menstruasi itu kitanya sendiri memandang tidak pantas diceritakan kepada orang lain atau Mm-mm. sakitnya apa ya mengalami kekerasan seksual tidak pantas diceritakan pada orang lain. Ini adalah masalah perempuan hanya dibicarakan sesama perempuan. Ya kita juga sama aja gitu. Nah, Oke, ini justru tantangannya di sini, Mbak Maris ya. Karena apa? Karena laki-laki itu kan bukan tidak mengalami kekerasan seksual ya, mengalami juga, tapi perempuan kan lebih riskan. ya, Eh, Laki-laki tidak mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Padahal ya, semua diiringi dengan rasa sakit dan efek sosial yang ya. juga kalau tidak didukung oleh sekitar bisa makin payah, makin repot. Al-Quran sendiri menyebut kehamilan, melahirkan, wahnan ala wahnin, itu repot yang berlipat ganda, kepayahan berlipat ganda, menstruasi sebagai ada sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Itu menarik sekali karena yang ini menjadi problem bersama gitu ya. Jadi kayak ayat Al-Quran bicara kehamilan itu bukan hanya kepada perempuan loh, pada manusia. Wa waswainal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia, itu berarti kehamilan dan seterusnya. Hamil itu kan paketnya hamil, melahirkan, Ya, nifas. Gitu kan. ya. Itu kami wasiatkan kepada manusia Mm-mm. untuk berbakti pada dua orang tua. Oke, Karena ibunya, gitu, kalimat itu, karena ya. ibunya hamil, melahirkan, dan seterusnya. Terus Iya, Anis ini wali-wali daik itu untuk bersyukur padaku dan pada dua orang tuamu, terutama ibumu kan yang pengalamannya sedang diceritakan. mm, Maka manusia itu mesti gitu, ayat ini tuh sedang mengajak semua manusia, mau laki-laki, mau perempuan, mau pejabat, mau rakyat, mau dimanapun berada ya dalam konteks keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia, untuk memberi perhatian kepada ibu kehidupan ini. oke. Bahkan ayat itu mengatakan kamu hanya bersyukur padaku, kata Tuhan, kalau kalian itu berterima kasih pada dua orang tua, terutama ibumu itu, ibu kehidupan lah, tidak harus ibu yang melahirkan ya, ibu kehidupan. Makanya dalam konteks negara ya, ayo pikirkan nih ibu-ibu di perempuan-perempuan di negara ini tidak merasakan sakit yang luar biasa ketika menjalani masa reproduksi. Ayo beri kebijakan, kira-kira begitu. Gitu caranya berterima kasih. Jangan Oke. malah cuek. Makanya saya mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak hanya bicara tentang pengalaman biologis perempuan, pengalaman sosial perempuan, semata-mata sebagai topik, enggak banget gitu loh. Ini kan lagi ngajarin manusia untuk mengubah cara pandang pada pengalaman reproduksi perempuan. Kayak menstruasi ya, coba dalam menstruasi ini. Menstruasi itu hanya perempuan yang mengalami. Tapi Hmm. petunjuk dalam satu-satunya ayat menstruasi di dalam Al-Quran itu justru untuk laki-laki itu, Mbak Mari. Oh Mereka gitu. bertanya, iya, mereka bertanya padamu tentang menstruasi. Katakan menstruasi itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Ya, Ya. ada itu. Fakta zilun nisa afil mahid, tinggalkan perempuan ketika sedang menstruasi. Itu artinya beri mereka waktu untuk istirahat. Mengapa? Ya Oke. untuk mengatasi rasa sakitnya gitu. Dan Oke. jangan berhenti mereka untuk hubungan seksual kecuali Hmm. kalau sudah selesai. Siapa Oke. yang diperintah, siapa yang dilarang, semua laki-laki. Artinya apa? Al-Quran sudah mengajarkan cara pandang, bukan hanya membahas tentang menstruasi sebagai topik. Oke. Sayangnya nih Mbak Marli, Hmm. dalam sistem pengetahuan Islam, Mm-mm. itu hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman biologis perempuan itu hanya dibahas sebagai topik dan sebagai topik.
Kalau perspektif itu artinya dipertimbangkan dalam segala sendi kehidupan, mau keluarga, mau masyarakat, mau negara, pertimbangkan tuh kehidupan biologis perempuan. Kalau sebagai topik, ya cuma apa yang boleh, apa yang tidak. Gitu. Ada yang agak wondering nih Bu, dari penjelasan Ibu tadi, jadi relatif paham bahwa ternyata Islam membawa pesan perubahan yang revolusioner dari patriarki model sosial sebelumnya yang garis keras ke garis lunak, dan goals-nya pada akhirnya itu adalah perempuan sebagai subjek penuh kehidupan. Dan itu luar biasa indah. I'm very impressed by that. Pertanyaannya, kenapa realita yang kita lihat di lapangan, di komunitas muslim misalnya, teologi gitu ya, ortodoksi Islam gitu, fikih misalnya, kok tidak seperti apa ya tadi, menuju ke arah perubahan tadi ya. Sebagai subjek penuh kehidupan, apa yang terjadi gitu kalau berkenan sharing Ibu? Ada banyak sebab ya. Pertama, Al-Quran sendiri itu kan sebetulnya merekam perubahan besar-besaran. Jadi teks Al-Quran itu tidak hanya tentang tujuan akhir, tidak hanya tentang tujuan final, tapi juga merekam titik berangkat. Jadi cara pandang masyarakat, cara bersikap masyarakat pada perempuan, dan seterusnya. Jadi kalau saya di KGI itu membedakan minimal ada 3 jenis teks ya. Di Al-Quran itu turun 23 tahun. Turunnya itu dalam masyarakat yang berada di sistem patriarki garis keras. Tapi cita-cita kita adalah sistem sosial yang setara, di mana dua-duanya contohnya apa? Ya, jadi 3 teks itu apa? Titik berangkat, target antara, dan tujuan final gitu. Gimana tuh? Titik berangkat ya, titik berangkat itu cirinya apa nih? Teks-teks tentang titik berangkat, cirinya apa? Cirinya mengandung asumsi bahwa perempuan itu objek atau benda. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Contoh yang paling populer adalah gambaran surga yang isinya bidadari. Itu kan kelihatan sekali kalau bidadari itu apa tugasnya? Melayani, ya kan? Dia menjadi subjek. Bahkan kebutuhan seksual, ya, di surga. Seksual, semua melayani semua. Nah, kalau teks-teks yang seperti ini, kita mesti meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang mau diubah oleh Al-Quran gitu. Sesuatu yang mau diubah oleh Al-Quran. Misalnya gambaran Al-Quran tentang surga yang sudah diuju adalah wujuhu yawma idzin nadhirah gitu ya. Wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena mau berjumpa dengan Tuhan. Jadi bukan lagi soal bidadari, tapi ini soal mau ketemu Tuhan. Gitu. Maka ketika surga digambarkan bidadari, itu sebetulnya merefleksikan cara pandang masyarakat Arab, bahkan sistem patriarki manapun ya, di mana posisi perempuan adalah seperti itu. Mengapa surga sebagai itu, objek? Ya, sebagai objek. Nah, mengapa gambarannya seperti itu? Karena memang dalam sistem patriarki garis keras, yang disebut orang yang hidupnya paling luar biasa, nikmat puncaknya itu adalah punya istri tak terbatas. Kan memang begitu Iya, dalam sejarah. Yang kedua punya budak perempuan tak terbatas juga. Maka imajinasi masyarakat tentang puncak kenikmatan itu adalah punya itu bidadari begitu banyak yang siap melayani. Pada masa diturunkannya Al-Quran pada itu masa dan itu sedang pinjam, sedang pinjam imajinasi masyarakat Arab, pinjam saja. Mengapa tidak langsung digambarkan bahwa surga itu adalah nikmat bertemu dengan Tuhan? Ya karena kan kesadaran spiritualnya belum tumbuh, bahkan mungkin belum ada. Nggak bisa relate waktu itu masyarakat. Nggak bisa relate. Gimana ya kita mau ngatakan ayo beriman kepada Allah, mereka kan belum beriman nih. Kalau kalian beriman kepada Allah, nanti kalian masuk surga. Kalau masuk surga, kalian akan berjumpa dengan Allah. Lah gimana Allahnya saja belum percaya gitu.
maka Oke. digambarkanlah dengan cara berpikir mereka, Oh, tapi I pelan see. Oke. setelah kesadaran spiritualnya cukup kuat, Mm-mm. diberitahukanlah bahwa masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, ya, perumpamaan. Nah, itu mulai dijelaskan tuh. Yang begitu itu, gambaran itu cuma perumpamaan. Bagaimana Oke. hakikatnya Tuhan. Karena kalau sudah bertemu Tuhan, itu sudah tidak ada artinya apapun selain Tuhan gitu. Kayak kita, misalnya ya, kita punya ini nih gebetan ya, punya gebetan. Kan kalau pilih mana mau makan di warteg ada si dia, atau di restoran mewah dia ndak ada. Kalau kita Oke. benar cinta, pasti akan milih warteg. Iya. Artinya apa? Tempat makanan ndak penting, yang penting sih dia gitu. Tapi Seperti kalau Robiah kita Adawiyah itu ya. seperti Robi Oke. Adawiyah menjadi doanya kan keren sekali ya. Dia mengatakan begini, ya Tuhan, jangan masukkan aku ke surgamu jika engkau tidak ada di sana. Masukkan aku ke dalam nerakamu jika memang hanya di situ engkau bisa kujumpai. Itu ya sudah, memang udah nggak ada yang berarti kalau sudah berjumpa dengan Tuhan. Oke. Maka ini penting untuk mendeteksi ya. Nah, Oke. kesadaran yang kedua, yang target antara itu adalah teks-teks yang mengandung asumsi perempuan itu sepersekian dari laki-laki. Sepersekian dari laki-laki itu misalnya poligami ya. Itu kan Oke. itu banding 2, banding 3, banding 4. Banding Nah, 4 itu tuh ya. target antara. Oke. Dari mana kita tahu bahwa itu target antara? Ya dari cita-cita tertingginya sebagai subjek kehidupan dua-duanya. Makanya di ayat yang sama itu kan ada pesan monogami yang juga sangat kuat sekali. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka satu saja. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari sini bahwa poligami maksimal 4 dari tak terbatas loh ya. Tak terbatas Oke, ya. dibatasi menjadi awalnya tak terbatas dan tanpa syarat adil gitu awalnya Iya, ya. tuh. Yang target antaranya adalah maksimal 4 dengan syarat adil, dan diingatkan bahwa adil itu sesuatu yang sulit sekali. Oke. Lalu didorong untuk monogami yang adil, sebab monogami itu lebih mudah untuk mencapai keadilan. Dzalika adna alla ta'ulu, itu akhir dari ayat tadi. Monogami itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat adil. Oke. Jadi ini menarik sekali Ya. pergerakan itu loh, Ya. Marlis. Kalau kita belajar sejarah peradaban itu memang sangat mudah, Bu, untuk relate gitu ya. Kebetulan Marlis juga pernah belajar sejarah peradaban Islam. Sangat mudah untuk relate. Memang dulu orang bisa menikah tak terbatas ya. Terus haremnya banyak, budak perempuannya banyak, bebas. Iya. Lalu, oke, jadi itu transisi ya. Aduh, Sisi yang jadi bukan hanya evolusi ya, kalau menurut saya itu revolusi. revolusi. Dari bayangkan ya, misalnya Hmm. dalam hal waris nih, tadinya diwariskan kan jadi objek itu, Iya, lalu dapat warisan langsung 50%, ya. oke, dari Kuota laki-laki. dari 0 Oke, 50% itu kan, oke. bahkan kita yang hidup di abad ini aja kuota perempuan di parlemen kan matoknya 30%, toh. Iya, Itu betul. langsung 50% di abad 7 Masehi, Oke, di mana perempuan itu masih dijual gitu. Lalu tidak berhenti di oke. sini. Bahkan ada contoh loh, laki-laki dan perempuan itu dapat sama persis. Itu ada di ayat yang yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadil unsayain, itu kan mengatakan bahwa bagian waris anak perempuan itu yusikumullah fi auladikum lidzakari, bagian laki-laki itu 2 kali lipat bagian anak Ya. perempuan ya. Hmm. Tapi di ayat itu ada yang bagian punya gini, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi kalau ada orang meninggal, dia punya anak ya, maka dua orang tuanya itu kan ayah dan ibu, itu Ya. laki-laki dan perempuan. Ya. Berapa bagian mereka? Sama-sama 1/6. Tuh, coba berarti kan Oke. ada Oke. yang sama. Nah, yang dahsyat lagi itu juga adalah tidak berhenti di situ, Marlis, tapi ketika perempuan meninggal, itu juga dia menjadi subjek yang mewariskan. Oke. Keren sekali, dari objek menjadi subjek yang mewariskan. Itu apa artinya? Hak kepemilikan perempuan atas harta itu
diakui oleh Islam sampai setelah matinya. Bisa nggak membayangkan? Sampai setelah matinya itu masih dianggap sebagai harta perempuan yang mesti dibagikan menurut hubungan darah pada dirinya. Jadi dia jadi poros karena pemilik harta itu. Padahal sebelumnya konsepnya perempuan malah jadi kepemilikan ya, jadi harta kepemilikan ya. Diwariskan. Makanya kalau laki-laki meninggal, itu kayak harta gitu diwariskan. Misalnya suami meninggal nih, istrinya diwariskan pada kerabat laki-lakinya, lalu kerabat laki-laki itu bisa mensetubuhi dia, bahkan anak laki-lakinya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang melarang keras persetubuhan insest. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian untuk mensetubuhi ya ibu kandungmu, wabanatukum, dan anak perempuan kandungmu. Itu dijelaskan sampai yang dulu saya pernah berpikir gitu, ini ngapain sih dilarang-larang, emang ada yang mau? Tapi begitu saya lihat sejarah waris ini, ternyata memang terjadi pernah ya dalam sejarah peradaban. Dan itu tidak hanya di Jazirah Arabia. Ini mesti dicatat betul ya, karena kita juga tidak, sebenarnya bukan masyarakat Arab yang sedang dikritik oleh Islam, tetapi sistem patriarkinya. Nah, makanya ini bukan soal ras, ini adalah soal nilai yang dianggap oleh Islam. Gimana posisinya Arab? Iya. Aduh, menarik banget. Kenapa sih Bu yang Ibu sharing tadi, kalau aku tangkap ya, tidak menjadi pemahaman mainstream gitu di kalangan umat Muslim, atau let's say di kalangan mungkin fuqaha ya, pesan-pesan transformasi revolusioner Al-Quran tentang kemanusiaan penuh perempuan gitu. Kenapa tidak menjadi mainstream gitu? Ya karena satu, perempuan sendiri ya dalam sistem pengetahuan ya yang ada itu kan mayoritasnya memang tidak menjadi subjek. Ya, mayoritasnya. Artinya tidak menjadi subjek. Misalnya kalau kita lihat siapakah mufasir yang menafsirkan Al-Quran, punya kitab tafsir, itu hampir semuanya laki-laki. Dan ada potensi bias pengalamannya sebagai laki-laki. Tidak selalu berarti dengan sengaja ya, selalu berarti dengan sengaja. Karena begini, bagaimanapun laki-laki itu kan tidak mengalami menstruasi. Iya. Tidak mengalami stigma sosial dan lain-lain ya, karena jenis kelamin sebagai perempuan ya, sebagai perempuan. Kalau sebagai laki-laki mengalami mungkin, tapi sebagai perempuan beda, karena sebagai perempuan itu ada sejarah panjang dan ada plus pengalaman biologis yang berbeda. Di stigma sekaligus sedang hamil, di stigma sekaligus sedang melahirkan, itu berbeda dengan bukan berarti tidak boleh juga, tetapi bahwa perempuan punya konteks yang lebih berat lagi. Nah, tidak mengalami, maka bisa jadi tidak tahu, gitu. Karena tidak mengalami, jadi tidak tahu. Karena tidak tahu, rasa sakitnya loh ya, bukan tidak tahu orang hamil kayak apa. Tahu, dia melihat tapi tidak mengalami rasa ngidam, terus dilepen waktu menstruasi, gimana sih mengalami nifas, sementara mungkin dulu pembalut tidak ada, dan seterusnya. Bayangkan sekarang, mungkin sekarang lebih mudah. Tapi kan sakit perutnya masih sama. Bagaimana sih rasanya hamil 9 bulan, mabok itu gimana? Naik mabok, turun bisa minum teh, selesai. Kita hamil bisa berbulan-bulan. Nah, tidak mengalami, jadi tidak tahu, dianggap tidak ada, lalu tidak dipertimbangkan gitu. I see. Itu tadi perspektif dari mufasir. Kalau Vicky gimana? Sama aja, maksudnya bukan dalam konteks menyalahkan ya. Dalam konteks begini, sangat mungkin karena tidak mengalami lalu tidak mempertimbangkan. Ada yang mempertimbangkan, tapi pertimbangan yang mengalami dan tidak mengalami tentu saja berbeda sekali. Nah, cuma implikasinya gini aja, atau kita lihat majelis-majelis fatwa itu kan juga mayoritasnya laki-laki. Bahkan ketika yang dibahas itu adalah persoalan perempuan. Maka ini nanti akan berpengaruh sekali dalam melihat persoalan. Misalnya fatwa-fatwa yang banyak muncul itu kan polanya 3 ya. Apapun pertanyaannya tentang perempuan, mau itu pakai high heels, mau itu pakai sampai jadi presiden boleh atau enggak. Itu polanya menjadi, karena ini perspektif laki-laki ya,
Sekali lagi saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi memahami bahwa implikasinya adalah seperti ini. Lalu dia yang menjadi perspektif. Misalnya kalau apapun pertanyaannya itu bisa jadi jawabannya adalah kalau pasti menimbulkan fitnah, perempuan mau melakukan apa boleh enggak, misalnya gitu. Kalau pasti menimbulkan fitnah, maka haram. Kalau ada kemungkinan menimbulkan fitnah, makruh. Kalau pasti tidak menimbulkan fitnah, boleh gitu. Jadi pertanyaannya adalah, terus fitnahnya dari mana? Perspektif siapa, kan begitu? Perspektifnya menjadi perspektif yang memproduksi pengetahuan gitu. Nanti beda dengan kalau perempuan menjadi subjek pengetahuan ya, seperti dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu. Maka cara pandang terhadap problem itu menjadi berbeda. Misalnya kalau pasti bahaya buat perempuan ya, apakah sesuatu itu boleh gitu? Tapi yang berpikir perempuan nih, maka cara pandangnya bukan soal fitnah, tapi bahaya nggak buat perempuan. Kalau pasti bahaya maka haram, kalau kemungkinan ada bahaya maka makruh, tapi kalau pasti tidak berbahaya maka dia boleh. Gitu. Kan beda sekali. Fitnah, objek, bahaya, subjek. Ya, atau maslahat bisa juga begitu. Maslahat nggak nih buat bagi perempuan? Tentu saja bagi dua-duanya, tapi memastikan bagi perempuan maslahat juga atau tidak. Kalau pasti maslahat maka boleh. Gitulah. Jadi ada pola yang berbeda ketika kita menjadi objek dan ketika kita menjadi. Bisa nggak dipahami seperti ini, Bu? Bahwa Al-Quran tadi sebenarnya pesannya luar biasa revolusioner, mengusung kemanusiaan yang hakiki perempuan, tetapi realita norma yang kita lihat saat ini di berbagai belahan dunia ya, di komunitas muslim khususnya, karena kita saat ini sedang membahas tentang perspektif Islam, itu bisa nggak sih dibilang bahwa itu sebenarnya hanya tafsir aja terhadap Al-Quran, hanya sekedar pemahaman, artinya bukan Islam itu sendiri. Ya, tentu saja. Jadinya debatable gitu, bisa berbeda-beda. Yang disebut Al-Quran itu kan Al-Quran secara objektif ya, sebelum apa-apa kan itulah Al-Quran. Tetapi ketika dipahami oleh manusia ya siapapun itu sudah masuk wilayah tafsir. Cuma kan berbeda antara tafsir dari orang yang paham dengan tafsir orang yang tidak paham. Kayak Profesor Quraish Shihab misalnya mengatakan semua orang bisa nyanyi, tapi tidak semua orang bisa jadi penyanyi. Dengan tafsir. Semua orang mungkin melakukan tafsir, tapi tidak semua orang disebut mufassir. Problemnya adalah begini mungkin ya, bukan problem sih kalau menurut saya. Tafsir itu untuk apa? Kan ada berbagai pandangan ya. Ada yang berpandangan bahwa tafsir itu ya untuk menjelaskan maksud Allah, habis itu taati. Gitu. Ada pandangan yang kedua, tafsir itu bukan hanya untuk memahami apa maksud Allah, tetapi memahami maksud Allah untuk mewujudkan kemaslahatan. Memahami maksud Allah untuk memberi petunjuk pada realitas. Kalau yang pertama, paradigma pertama, ya sudah yang penting paham teksnya. Realitas nggak perlu dipahami. Kalau pada paradigma yang kedua, harus dipahami. Gimana mungkin kita membawa petunjuk Allah kalau kita tidak paham teks? Kalau kita tidak paham realitasnya. Jadi konteks petunjuk, konteks pada saat ini, bukan konteks pada saat turunnya ya. Misalnya gini, kita mau memberi petunjuk pada hari ini nih, pada hari ini, berdasarkan firman Allah. Kan nomor satu, kalau kita mau memberi petunjuk, pahami dulu dong masalahnya. Apa sih masalahnya hari ini? Gitu. Setelah paham masalahnya, barulah kita menggali petunjuk dari Allah. Tentu saja bukan untuk memaksa pemahaman Al-Quran supaya sesuai dengan hari ini, tetapi untuk mencari petunjuk yang tepat. Nah, ini Hasan Hanafi menarik sekali mengatakan bahwa problem tafsir itu bukan soal benar dan salah, tetapi soal tepat atau tidak tepat. Saya contohkan gini, innallaha ma'as-sabirin ya, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Nggak ada perdebatan tentang ini. Tapi dalam poligami misalnya ya, mohon maaf saya sebut lagi deh, siapa yang disuruh sabar? Laki-laki.
ataukah suami, misalnya gitu. Makanya itu kan perlu melihat konteksnya. Kalau tidak melihat konteks, jadi problem bukan di innallaha ma'as-sabirin itu berarti sabar, tetapi sabar ini loh mau diterapkan kepada siapa? Pada pihak yang cenderung melakukan ketidakadilan, atau pada pihak yang cenderung menjadi korban. Itu sudah beda sekali. Nah sayangnya, jadi pertanyaan gini, wahai istri, misalnya innallaha ma'as-sabirin, maka ibu-ibu bersabarlah kalau suami nanti sewaktu-waktu ingin poligami. Itu ada begitu ya. Tapi bisa. Ada juga dengan mulai innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Wahai suami, bersabarlah. Kalau istrimu sakit, kerja lebih keras biar dapat uang lebih banyak, sembuhkan istrimu. Bukan lalu pertanyaannya Bu Eri, kalau istri yang solehah kalau sakit keras tidak bisa melayani suaminya mesti ngapain? Itu kan pertanyaan yang suka diajukan ya. Kenapa nggak ditanyakan misalnya suami yang soleh kalau istri sakit keras harus ngapain? Jadi suami yang soleh istrinya sakit keras nggak bisa melayani dia harus ngapain? Kan harus ganti mengobati, kan mestinya begitu diajak berpikir untuk ini kan yang perempuannya sudah sakit keras dia disuruh berkorban, ini gimana ini orang lagi sakit keras kok malah disuruh berkorban. Menarik banget. Bu, kembali lagi ke pemahaman kemanusiaan perempuan ini ya sebagai subjek penuh kehidupan gitu. Kenapa sih kita ini ya komunitas muslim khususnya dan muslimah ya perempuan ya perlu memahami dan memperjuangkan kesetaraan gender tadi yang Ibu jelaskan tadi dalam KGI, urgensinya apa gitu, relevansinya apa kalau dikaitkan dengan keimanan dan ketauhidan? Kayaknya Ibu pernah membahas soal ini. Iya, jadi urgensinya adalah nanti gini, sebetulnya apa sih yang harus ketika dua-duanya menjadi subjek kehidupan itu apa maknanya kan gitu Mbak Marisa? Jadi gini, dua-duanya itu punya jati diri yang sama di dalam Islam. Satu, dua-duanya hanya hamba Allah. Itu artinya tidak akan menghamba kepada apapun, siapapun selain Allah, dan tidak juga menghamba kepada Allah sambil menghamba pada apapun atau siapapun selain Allah. Termasuk laki-laki, termasuk kepada laki-laki. Dalam sistem patriarki yang sangat keras seperti dulu itu, tauhid itu artinya adalah larangan keras pada laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagai hamba. Gitu. Tapi dalam sistem sosial yang sudah mulai egaliter ya, seperti sekarang lah. Tauhid itu juga artinya larangan bagi perempuan untuk meletakkan diri sebagai hamba laki-laki gitu. Dua-duanya tidak boleh laki-laki menghamba pada perempuan, misalnya jadi bucin ya, budak cinta. Bucin. Itu kan bisa dari dua pihak ya. Itu tidak boleh budak cinta itu. Kalau bercanda boleh, bercanda boleh. Tapi bucin itu sebetulnya bisa dari dua belah pihak ya. Itu tidak boleh dua-duanya. Jadi ayo letakkan diri sebagai sama-sama hanya hamba Allah. Maka laki-laki dan perempuan sebagai apapun itu mesti kerjasama untuk benar-benar hanya menghamba kepada Allah. Yang kedua, dua-duanya juga khalifah fil ard. Dan mandat dari khalifah fil ard itu adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Maka laki-laki dan perempuan itu menjadi kerjasama mewujudkan kemaslahatan baik di dalam rumah maupun di luar rumah seluas-luasnya. Maka kalau sudah seperti itu, maka laki-laki dan perempuan itu kerjasama mewujudkan sekaligus menikmati kemaslahatan di berbagai aspek ya, di keluarga, masyarakat. Cara berpikir ini enak banget loh untuk mengajak perempuan. Kadang ini challenge-nya ya untuk mempromosikan kesetaraan gender itu kan di perempuan sendiri kan Bu, yang mentalitinya memang selalu merasa bahwa dia di bawah laki-laki. Dia bergantung kepada laki-laki. Padahal kalau diberi pemahaman berdasarkan bahwa ini puncak tauhid itu kamu hanya menyembah Allah saja, nggak ada makhluk yang lain. Itu mudah banget. Kenapa sangat sulit ya selama ini gitu? Karena kita semua, laki-laki dan perempuan itu anak kandung sistem patriarki. Anak kandung sistem patriarki.
bukan anak pungut, bukan juga anak angkat ya. Kita tuh anak kandung sejak lahir jebret itu sudah diinternalisasi nilai, diinternalisasi norma dan lain sebagainya. Sehingga tidak hanya laki-laki, perempuan pun kemudian tidak siap untuk berpartner. Ada ini ya, ada mental untuk berpartner. Misalnya gini, perempuan rezekinya lebih lancar dari suami itu bisa perempuannya tidak siap karena dia dididik untuk dinafkahi, kok tiba-tiba dia harus menafkahi, dia tidak siap. Laki-lakinya juga bisa jadi tidak siap, dia dididik untuk menafkahi, kok dinafkahi sama istrinya, dia ininya egonya terluka. Ego laki-laki, ya, ego laki-laki terluka, si perempuan juga merasa privilege-nya untuk dinafkahi itu nggak dapet gitu. Nah ini artinya apa? Dua-duanya memang harus berproses untuk dan itu harus latihan ya, latihan terus-menerus untuk meletakkan diri sebagai sesama manusia itu. Saya juga subjek, orang lain juga subjek gitu. Maka dalam konteks seperti ini nanti apapun potensi baik dalam diri masing-masing itu dikelola bersama sebagai modal untuk mewujudkan kemaslahatan bersama gitu. Jadi ya memang harus perlu kebesaran jiwa buat laki-laki untuk bisa berpartner dengan istri. Kalau yang perempuan mesti punya kepercayaan diri yang tinggi juga untuk bisa berpartner. Inspiratif sekali loh ini kalau dikaitkan dengan ketauhidan gitu ya. Wah ini terima kasih banyak loh Bu sharingnya. Wow, it's so inspiring for me. Ini Bu. Ya, mungkin karena waktunya juga limited. Oh ya, apa Bu? Boleh. Gimana Bu? Ya, jadi sebetulnya gender itu kalau di dalam gender itu kan istilah sosial. Nah itu parameternya bukan alat kelamin. Jadi yang disebut laki-laki secara sosial itu sebenarnya siapapun yang punya power. Dan siapapun yang disebut perempuan secara sosial, tentu saja kita ada konteksnya ya, itu yang lebih lemah. Maka perempuan secara misalnya punya vagina, tapi dia posisi sosialnya kuat, dia secara biologis perempuan, secara sosial dia laki-laki. Nah pesan dari Al-Quran itu adalah siapapun yang secara sosial lebih kuat dari yang lain, dia harus bertanggung jawab, dia harus memastikan ya. Definisi dasarnya kan saling melindungi, tetapi kan tetap saja ya, yang diingatkan adalah siapapun yang powerful itu mesti punya rasa tanggung jawab untuk melindungi, memastikan hak yang lebih. Oh ya, ini membuat kita lebih paham ya bahwa kodrat itu dikaitkan dengan jenis kelamin ya, misalnya perempuan hamil, menyusui gitu. Kalau gender itu yang bisa dipertukarkan ya Bu, misalnya nyapu, ngepel. Jadi tapi itu pun ya, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui disebut kodrat itu hanya sebagai sistemnya. Bahwa perempuan punya sistem reproduksi seperti itu adalah kodrat. Tapi menilainya, menggunakannya itu sudah ikhtiar dan bukan kodrat. Menggunakannya ya, kayak misalnya gini, Al-Quran itu dari Allah, tapi menggunakannya, menilainya itu sudah tafsir. Sistem reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu kodrat dari Allah, tapi menilainya, menggunakannya itu sudah ikhtiar. Ya. Sebenarnya kalau kita paham konsep dasar ini, mestinya tidak perlu terlalu banyak perdebatan ya, kayak banyak sekali kritik terhadap kesetaraan gender gitu ya. Padahal kan gender terkait hal-hal yang tadi kan bersifat dipertukarkan, ikhtiar, kayak ngurusin rumah tangga bersama ya, kebersihan rumah gitu. Itu mestinya kan bisa bersama-sama karena itu bukan tidak ada kaitannya dengan rahim. Bahkan ketika berkaitan dengan rahim, menyikapi perempuan yang sedang hamil itu sudah ikhtiar dan harus kerjasama. Itu kan yang diajarkan oleh Al-Quran. Laki-laki tidak mengalami, tapi ayo ikut menjaga, memastikan bahwa perempuan itu bisa hamil dengan cara yang lebih ringan. Karena dari sononya sudah. Jadi kalau boleh sedikit sharing dengan teman-teman semua yang menyimak dan akan menyimak,
untuk memahami tentang kesetaraan gender dalam Islam ini ya. Mungkin kita perlu pahami dulu definisi kesetaraan itu bagaimana, definisi gender itu bagaimana ya, biar nggak gagal paham. Ngaji aja, ngaji KGI aja. Exactly, teman-teman semua, kalau berminat untuk paham lebih dalam ya tentang kesetaraan gender dalam Islam, Bu Nur ini punya program yang beliau fasilitasi ya. Ayo ikut. Kajian keadilan gender Islam. Ikut aja, coba follow akunnya Bu Nur, di situ banyak update-nya. Aku juga sedikit bantu promoin buku yang ditulis Bu Nur nih. Aku mau pre-order juga nih, Bu. Nalar Feminist Muslimah. Nah, itu kita akan belajar banyak ya tentang apa yang kita obrolin sekarang ya, Bu, di waktu yang singkat ini. Silahkan teman-teman mau elaborasi lebih banyak, bisa baca buku itu, pre-order. Cari di akunnya Bu Nur ya, infonya. Insya Allah ada di sana ya, Bu ya? Ya, ada di, ya. Oke. Ada. Mungkin, waktu kita terbatas banget, padahal pengen nanya banyak. Ini Bu, another question ya, problem sosial terkait ketimpangan gender ini kan banyak sekali dalam komunitas muslim, dalam bangsa, bahkan dalam masyarakat dunia. Menurut Ibu bagaimana cara kita ikut berkontribusi memecahkan problem-problem ketimpangan gender ini, mulai dari ranah individu, keluarga, masyarakat? Kasih kita, nasihat gitu. Ya, menurut saya sih kita mesti berikhtiar untuk menjadi diri yang terbaik ya. Artinya kita kan punya banyak potensi. Karena kalau kita melihat amanah hidup kita adalah untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya, maka kenali modal sosial yang kita punya, entah itu pengetahuan, skill, fisik dan lain sebagainya, lalu gunakan itu untuk bisa bermanfaat seluas-luasnya. Karena prinsip dasar seorang muslimah itu di hadapan Allah ya, sebagai orang beriman, saya manfaat karena itu saya ada. Ayo gali dan gunakan modal sosial itu semua. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya, Bu ya? Laki-laki dan perempuan, kemaslahatannya itu untuk bersama ke dalam dan keluar seluas-luas. Maka tidak bisa sesuatu disebut maslahat kalau itu maslahat buat satu pihak, sementara buat pihak lain penderitaan. Dan mungkin motivasinya lebih kepada perempuan yang selama ini berada di dalam belenggu sistem patriarki, baik sadar maupun tidak. Iya ya, untuk mengelaborasi kualitas diri yang terbaik. Jadi, memahami diri. Anfa'uhum linnas itu artinya adalah kita bisa menjadi diri yang terbaik. Maka orang lain tidak menjadi standar manfaat tidaknya kita. Tapi kita ini loh punya modal apa, lalu modal itu membuat kita menjadi paling bermanfaat dari keberadaan kita. Nanya Bu, anfa'uhum linnas ini berarti termasuk untuk perempuan juga ya? Dalam tafsirnya di Al-Quran? Iya. Sebab anfa'uhum linnas, ini sebuah hadis ya, anfa'uhum linnas. Hadis. Bermanfaatnya mereka. Hum ya, anfa'uhum kalau dalam bahasa Arab itu kan grup laki-laki. Tapi dalam bahasa Arab juga, grup laki-laki itu tidak mengandung laki-laki dan perempuan. Apalagi naskah manusia. Manusia tentu saja di dalamnya adalah perempuan. Jadi pertama itu, diri kita yang terbaik itu gimana caranya bisa bermanfaat secara maksimal. Lalu manfaat itu bisa pada diri dan pihak lain seluas-luasnya, laki-laki dan perempuan gitu. Jadi menarik untuk mengkaji, karena ini justru itulah ya, kalau disebutkan dalam Al-Quran itu inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa itu adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluk Allah. Makanya khairun nas ya'ahum linnas, tanda orang yang bertakwa itu adalah yang paling keberadaannya memberi manfaat. Ibu kalau boleh tahu tantangan untuk mempromosikan KGI ini ya, pemahaman kesetaraan gender di dalam Islam yang Ibu alami on the ground selama ini di Indonesia khususnya itu apa sih? Kayaknya paling susah kalau itu kan proses ya. Perempuannya deh. Kadang-kadang perempuan ini yang merusak sesama perempuan gitu di lapangan. Seperti itu tantangan itu karena tadi itu sistem yang meletakkan perempuan sebagai objek. Jadi perempuan itu kayak berebut untuk cari perhatian, berebut untuk lalu bertarung sendiri gitu. Nah, makanya kan gimana caranya ya kita sendiri meletakkan diri sebagai itu tadi subjek kemaslahatan gitu loh. Jadi punya prinsip untuk tidak berbuat sesuatu yang kalau bisa bermanfaat, kalau nggak bisa bermanfaat ya diem gitu.
Jangan sampai kita sendiri melakukan sesuatu yang melahirkan kesengsaraan orang lain demi kemanfaatan kita. Jangan sekali-kali bangga dengan sesuatu yang membuat kita bahagia, tapi itu dengan cara membuat orang lain sengsara. Oke. Jadi memang tantangannya ya samalah. Satu, mengetahui itu tidak selalu kemudian menghayati tidak selalu praktek. Makanya proses untuk berlatihnya itu terus. Oke. Aku mendapat takeaway yang sangat spiritual loh Bu dari sesi ini dari Bu Nur, bahwa apa ya, memperjuangkan kemanusiaan penuh perempuan ini sebagai bagian dari memurnikan tauhid. Wow. Ya. Betul. Itu menarik itu banget. Jantung ya, jantung. Okay. Benar, itu jantungnya. Oke, kalau takeaway dari Ibu ini sebelum kita akhiri pertanyaan terakhir ya Bu, karena waktunya mau habis. Pesan-pesan Ibu untuk kami semua yang menyimak ini ada 27. Terima kasih semua teman-teman yang udah berkenan mengalokasikan waktu malam ini ikut live. Apa pesan Ibu untuk kita semua yang menyimak sesi ini? Terkait dengan ini, empowering ya, tentang kesetaraan gender. Jadi, benar. Karena saya manfaat, maka saya ada, maka jangan sekali-kali minder dengan hal lain yang tidak penting. Oke. Yang penting, minderlah karena sesuatu yang membuat kita belum manfaat. Kita boleh minder hanya oleh satu hal itu, yaitu belum maksimal menggunakan karunia Tuhan supaya bisa bermanfaat. Kalau soal brand ini itu ya ada boleh, nggak ada, jangan sampai membuat kita kemudian minder. Iya, lagi pula kita udah dapat support dari Al-Quran ya Bu, tentang empowerment tadi ya, semangat perubahan ya. Jadi harus semangat nih ya. Ibu, makasih banyak. Ini ada beberapa komen. Mungkin lain waktu kita bisa live bareng lagi. Terima kasih banyak sudah berkenan ya Ibu mengalokasikan waktu. Insya Allah bermanfaat banget untuk kita semua. Waktunya udah habis. Kadang-kadang diputus aja nih. Ada ya? Kadang-kadang langsung diputus. Silakan. Nggak tahu nih ada pertanyaan nggak ya? Oke. Waktunya kayaknya ya takut diputus dengan. Iya betul. Paling komen aja sih terima kasih Mama Lis Bu Nur Rofiah. Saya udah lama mempertanyakan ini dan alhamdulillah menemukan jawabannya. Ikut belajar KGI lebih lengkap lagi dan baca buku Bu Nur ya. Semangat dan sehat Ibu, atur nuwun. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.